Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنفون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu balaghah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan mengenai fasahah, baik fasahatul kalimat, fasahatul kalam maupun fasahatul mutakallim. Sekarang kita akan membahas mengenai definisi dari balaghah dan bagian-bagiannya. Wal balaghatu, dan adapun balaghah fil lughati di dalam bahasa, al wusulu ialah sampai, wal intihau dan sampai. Jadi yang dinamakan balaghah secara bahasa adalah al-wusul wal intiha, adalah sampai. Yuqalu, dikatakan balaghah sampai fulanun, siapa fulan, muradahu, terhadap keinginannya fulan, pada keinginannya fulan, idza wasalah, apabila sampai siapa fulan, ilaihi, terhadap muradahu, wa balaghar rakbu, dan sampai ar-rakbu, siapa rombongan pengendara, al-madinata, terhadap kota, pada kota, idzan taha, apabila sampai siapa ar-rakbu ilaiha, terhadap Madinah. Jadi secara bahasa balaghah itu adalah al-wusul wal intiha, yaitu sampai pada tujuan atau sampai pada suatu tempat. Itu yang disebut dengan balaghah secara bahasa. Wa taqa'u, dan terjadi apa balaghah, fil istilahi, di dalam istilah, wasfan, sebagai sifat, lil kalami, bagi kalam, wal mutakallimi, dan mutakallim. Namun secara istilah balaghah itu menjadi sifat bagi kalam dan mutakallim. Yaitu kalau menjadi sifat bagi kalam, maka bisa kita katakan kalamun baligh, yaitu kalam yang baligh. Apabila menjadi sifat bagi mutakallim, maka kita bisa mengatakan mutakallimun balighun, mutakallim yang baligh. Fabalaghatul kalami, kemudian setelah balaghah ini bisa menjadi sifat bagi kalam dan juga bisa menjadi sifat bagi mutakallim, apa yang dinamakan balaghatul kalam itu? Kalam yang baligh itu. Fabalaghatul kalami, maka adapun balaghahnya kalam, mutabaqatuhu, ialah sesuainya kalam, limuqtadal hali, pada yang dituntut keadaan, ma'a fasahatihi, beserta fasihnya kalam. Jadi yang dinamakan kalamun baligh atau balaghatul kalam itu apabila kalam itu diucapkan sesuai muqtadul hal dan kalam tersebut fasih. Jadi ada dua rukun atau ada dua bagian kalam itu bisa disebut dengan baligh atau balaghah. Pertama, kalam itu sesuai dengan muqtadul hal. Yang kedua, kalam itu harus fasih. Kalam bisa dikatakan fasih, bisa disebut dengan fasohah apabila terhindar dari tiga hal, yaitu dari tanafurul kalimat, dari dha'fut ta'lif, dan ta'kid, dan ditambah juga kalimat penyusunnya juga fasih, atau kata penyusunnya harus fasih. Itu yang disebut dengan kalam yang fasih.
Sementara yang disebut dengan kalam yang balil adalah kalam yang sesuai dengan muqtadul hal, dengan situasi dan kondisi, dan ditambah kalam tersebut harus kalam yang fasih. Sekarang akan menjelaskan apa itu hal. Wal halu adapun hal wa yusamma dan dinamakan apa hal bil makomi dengan makom. Jadi hal dan makom itu sama. Cuman perbedaannya sebenarnya ada perbedaannya. Kalau hal itu berkaitan dengan zaman atau waktu, sementara makom itu berkaitan dengan tempat. Jadi situasi yang berkaitan dengan waktu disebut dengan hal, situasi dan kondisi yang berkaitan dengan waktu disebut dengan hal, situasi dan kondisi yang berkaitan dengan tempat disebut dengan makom. Kemudian hal ini juga kadang-kadang juga disebut dengan al-muqtadi. Kadang juga disebut dengan ad-da'i. Dan juga kadang disebut dengan al-hamil. Semuanya menunjuk pada arti yang sama, yaitu al-hal. Ya. Al-hal yaitu menunjuk pada arti yang sama, yaitu apa al-hal itu? Huwa adapun hal, al-amrul hamilu adalah perkara, al-hamilu yang mendorong, lil mutakallimi pada mutakallim, pada penutur atau pembicara, ala ayyurida atas menyampaikan siapa mutakallim, ibaratahu terhadap ucapannya mutakallim, ala suratin makhsusatin atas bentuk yang khusus. Jadi yang dinamakan hal, makom, al-muqtadi, ad-da'i, semuanya menunjuk pada arti yang sama, yaitu perkara yang mendorong kepada pembicara agar dia menyampaikan ucapannya dalam bentuk tertentu, dalam surah khusus. Itu yang disebut dengan hal. Wal muqtado, apa yang kemudian disebut dengan muqtado? Ya. Al muqtado wal muqtado dan adapun muqtado wa yusamma dan dinamakan apa al muqtado al i'tibarul munasib pada al i'tibarul munasib wa yusamma dan dinamakan apa al muqtado al i'tibarul munasib pertimbangan yang sesuai artinya ya arti secara bahasa al i'tibarul munasib ini adalah pertimbangan yang sesuai muqtado dan al i'tibarul munasib itu artinya sama. Huwa adapun muqtadha as-suratu adalah bentuk al-makhsusatu yang khusus allati yang turadu yang disampaikan alaiha atas allati atau surah maksusah al-ibaratu apa ungkapan atau ucapan. Jadi yang dinamakan muqtadha atau al-iktibarul munasib yaitu bentuk khusus ya dari sebuah ungkapan. Itu yang disebut dengan muqtadha. Sementara yang disebut dengan al-muqtadi yaitu adalah perkara yang mendorong kepada seseorang agar menyampaikan ucapannya dalam bentuk khusus. Itu yang disebut dengan al-muqtadi. Sementara al-muqtadunya sendiri atau al-itibar munasibnya adalah bentuk khusus dari ucapan itu. Contohnya, contohnya al-madhu adapun pujian halun adalah keadaan yad'u yang mendorong apa hal atau al-madhu liiradil ibarati untuk menyampaikan ibarat, ucapan, ungkapan ala suratil itnabi atas bentuk itnab. Nanti itnab itu akan dijelaskan ya. Itnab itu adalah memperpanjang ucapan, ucapan yang panjang. Wadakaul mukhatabi dan adapun cerdasnya mukhatab lawan bicara halun adalah keadaan yada'u yang mendorong apa hal liiradiha untuk menyampaikan ibarat ala suratil ijazi atas bentuk ijaz yaitu kalimatnya sedikit ijaz itu nanti masing-masing dari itnab dan ijaz itu akan dijelaskan di dalam ilmu balaghah ini. Fakullun maka adapun masing-masing minal madhi dari pujian wazakai dan cerdas halun adalah hal kondisi
Wa kullun dan adapun masing-masing minal itnabi dari itnab wal ijazi dan ijaz muqtada adalah muqtada. Jadi keadaan orang yang cerdas itu disebut dengan hal atau muqtadi. Sementara bentuk itnab itu disebut dengan al-muqtada. Wa iradul kalami, adapun menyampaikan kalimat ala suratil itnabi atas bentuk itnab wal ijazi dan ijaz mutabaqatun adalah sesuai lil muqtadi bagi sesuatu yang menuntut atau keadaan. Sementara yang disebut dengan mutabaqah adalah sesuainya muqtada lil muqtadi. Itu intinya ya. Sesuainya bentuk ucapan khusus tersebut terhadap muqtadinya, terhadap terhadap keadaan yang menuntutnya. Itu yang disebut dengan mutabaqah. Ketika kita misalnya ya, ketika kita dalam keadaan memuji dan kita menyampaikan ucapan tersebut dalam bentuk itnab, berarti kita menyampaikan ucapan dalam bentuk itnab itu dalam keadaan memuji tersebut disebut dengan mutabaqah. Sementara halnya adalah keadaan saya yang sedang memuji. Muqtadanya adalah bentuk dari itnab itu. Nah, yang disebut dengan mutabaqah adalah kita menyampaikan ucapan sesuai dengan keadaannya. Itu yang disebut dengan mutabaqah. Sekarang apa yang disebut dengan balaghatul mutakallim, yang dinamakan balaghatul mutakallim. Wa balaghatul mutakallim dan adapun balaghah mutakallim itu disebut baligh, malakatun apabila dia memiliki malakah yaitu kecakapan. Wa balaghatul mutakallimi dan adapun balaghatul mutakallim, malakatun adalah kecakapan atau kemampuan. Yaktadiru yang mampu siapa mutakallim biha dengan malakah, alat takdiri atas mengungkapkan anil maksudi dari tujuan, dari maksud, bikalamin balighin dengan kalimat yang baligh, fi ayyi ghardin kana di dalam tujuan apapun, karena ada apa gharad. Jadi yang disebut dengan mutakallim yang baligh, pembicara yang baligh adalah apabila dia punya kemampuan yang dengan mudah dia menyampaikan tujuannya dengan menggunakan kalam yang baligh. Dia mudah menyampaikan maksudnya, tujuannya dengan kalam yang baligh. Nah, itu baru dia bisa dikatakan mutakallimun baligh. Ya. Kalau dia tidak punya malakah, tidak punya kecakapan, tidak punya kemahiran, artinya dalam kondisi tertentu dia masih kesulitan untuk menyampaikan kalam yang baligh, maka dia tidak bisa dikatakan mutakallimun balighun. Dia baru bisa dikatakan mutakallim yang baligh apabila dia memiliki malakah. Dengan malakah tersebut dia mampu mengungkapkan tujuannya dengan menggunakan kalam yang baligh untuk tujuan apapun. Nah, baik dia ingin menyampaikan masalah fikih, masalah nahwu, masalah sorof, dan masalah-masalah lainnya, dia mampu dalam kondisi apapun, dalam tujuan apapun untuk menyampaikan maksudnya dengan kalam baligh, dengan kalam yang baligh. Itu baru dia bisa dikatakan mutakallimun balighun. Selanjutnya, wa yu'rafu dan diketahui at-tanafuru apa tanafur bidzauqi dengan zauq, dengan rasa yang sehat ya. Tanafur itu kan menjadi syarat agar kalimat disebut dengan fasohah. Juga kalam bisa disebut dengan fasohah. Kalimat atau kata bisa dikatakan fasohah
Salah satunya harus terhindar dari tanafur huruf. Kalam bisa dikatakan fasih apabila terhindar dari tanafurul kalimat. Nah, tanafur kalimat ini dan tanafurul huruf ini bisa diketahui dengan zauq, dengan rasa yang sehat ya. Az-zauq salim. Wa mukhalafatul qiyasi bisarfi. Dan mukhalafatul qiyas dengan sorof. Ai wa yu'rafu mukhalafatul qiyas bisarfi. Sementara mukhalafatul qiyas itu diketahui dengan sorof. Wa dha'fut ta'lifi wa ta'kidul lafzi bin nahwi. Dan lemahnya susunan dan takkid lafzi diketahui dengan nahwu, ya, dengan ilmu nahwu. Wal gharabatu dan gharabah di kasratil ibtila'i dengan banyak menelaah ala kalamil arabi atas ucapan orang Arab. Wat ta'kidul maknawi dan takkid maknawi diketahui dengan apa? Bil bayani, dengan ilmu bayan. Wal ahwalu ini sudah berkaitan dengan balaghah. Wal ahwalu dan ahwal kondisi wa muqtadayatuha dan hal-hal yang dituntut al ahwal bil ma'ani diketahui dengan apa? Bil ma'ani, dengan ilmu ma'ani. Karena itu fawajaba maka wajib ala talibil balaghati atas orang yang mempelajari balaghah ma'rifatul lughati apa mengetahui lughat, matan lughat, bahasa, wasarfi dan ilmu saraf, wan nahwi dan ilmu nahwu, wal ma'ani dan ilmu ma'ani, wal bayani dan ilmu bayan, ma'akaunihi beserta adanya talib salimal zauqi adalah selamat zauknya rasanya, kasirul ittila'i banyak menalaah ala kalamil arabi atas ucapan orang Arab. Itu merupakan prasyarat bagi orang yang ingin mempelajari ilmu balaghah. Pertama dia harus mempelajari ilmu matnil lughah. Yang kedua, dia harus terlebih dahulu mempelajari ilmu sorof dan mempelajari ilmu nahwu. Nah, itu prasyarat bagi seseorang yang hendak mempelajari ilmu balaghah ya, agar nanti mudah ya, agar nanti mudah ketika masuk pada pembahasan mengenai kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu balaghah dan ilmu ma'ani. Sementara sebagian ulama yang lain menambahkan satu ilmu lagi sebelum mempelajari ilmu balaghah, yaitu ilmu mantik. Karena banyak kaidah-kaidah di dalam ilmu balaghah ini, kaidah-kaidahnya hanya bisa diketahui setelah mempelajari ilmu mantik. Seperti misalnya nanti ada kuli, ada masodak dan sebagainya, dan itu dipelajari dari ilmu mantik. Ketika sudah mempelajari ilmu mantik sebelum belajar ilmu balaghah, maka akan lebih cepat ya, untuk memahami kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu balaghah. Sehingga prasyarat sebelum mempelajari ilmu balaghah ini selain mempelajari matan lughah, sharaf, nahwu, juga harus mempelajari ilmu mantik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.